Selanjutnya siapa yang bersedia sebagai observer? Baik, terima kasih. Jadi untuk memulai kegiatan plan kita, saya persilakan kepada guru model apa masalah yang diambil. Baik, terima kasih moderator. Di sini dari hasil observasi permasalahan di kelas yang saya lihat itu yang pertama siswa sulit membedakan gangguan sulit mengidentifikasi fungsi organ pencernaan. Lalu keaktifan siswa dalam diskusi masih tergolong rendah. Pembelajaran juga masih didominasi metode ceramah sehingga siswa kurang terlibat aktif. Mungkin itu moderator. Baik, terima kasih kepada guru model atas apa yang telah disampaikan. Selanjutnya, apakah ada saran atau masukan dari rekan-rekan yang lain? Baik, dari permasalahan yang tadi sudah disebutkan oleh guru model, kemungkinan siswa mengalami kesulitan karena materi sistem pencernaan ini bersifat abstrak sehingga membutuhkan visualisasi yang lebih menarik. Masih ada saran dan masukan? Baik, di sini saya menambahkan sedikit bahwa siswa juga membutuhkan aktivitas yang memungkinkan mereka menunjukkan konsep sendiri melalui diskusi ulang. Juga ilustrasi pengamatan dan siswa juga tertarik belajar menggunakan gambar, video, dan studi kasus dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Baik, terima kasih atas masukan dan saran yang telah diberikan. Semoga hasil diskusi pada tahap perencanaan ini dapat menjadi dasar dalam menyempurnakan rencana pembelajaran nantinya. Jadi dengan demikian tahapan perencanaan kita akhiri dan selanjutnya kita akan memasuki tahap pelaksanaan atau dulu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Aduh, masih kurang semangat nih rasanya. Kalau ibu bilang selamat pagi, anak-anak bisa bilang pagi-pagi luar biasa. Bisa? Bisa, Coba, selamat pagi anak-anak. pagi-pagi luar biasa. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, syukurlah kalau baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu minta satu orang untuk bisa memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ibu mau bertanya nih. Ibu lihat-lihat ada kursi yang kosong. Nah, kira-kira siapa nih yang tidak hadir nih pada pertemuan kali ini? Ada banyak, Ibu. Banyak, siapa saja tuh? Jos, Dinka, Ibu. Oh ya, oke. Murni, Oke, ada 3 orang yang kenapa mereka tidak hadir? perut sakit, sama Bu. Oh, perut sakit. Kenapa tuh mereka perut sakit? Gara-gara makan salome. Makan salome. Oke, mungkin ini berkaitan erat nih dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu, ibu juga mau bertanya bagaimana kondisi kalian nih. Kalau ada teman kalian yang sakit tadi, kalau kalian sendiri gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Siap untuk memulai pembelajaran? Siap. Oke, nah di sini juga ibu punya pilihan emot nih untuk mewakili perasaan kalian. Karena ini kan masih pagi pembelajaran kita. Nah, bagaimana perasaan kalian saat kembali ke sekolah hari ini? Apakah senang, biasa saja, atau takut menghadapi hari baru, atau sedih? Senang. Senang. Oke, berarti siap ya untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Oke, nah kalau begitu, ibu juga ingin mengingatkan kita kesepakatan kelas biologi. Masih ingat? Masih. Oke, yang pertama
menjaga kebersihan. Masih ingat kan? Coba di kiri dan kanan kalian masih ada sampah bekas plastik jajan Salome atau tidak? Tuh, coba lihat. Ya, oke. Yang kedua, coba lihat pakaian kalian. Sudah disisip rapi belum? Oke, good. Yang ketiga, coba HP kalian. Kalau ibu tidak menginstruksikan untuk menggunakannya, kalian bisa simpan. Tapi ketika ibu bilang untuk menggunakannya saat pengerjaan LKPD nanti atau diskusi, kalian bisa menggunakannya. Paham? Paham, Ibu. Oke, kita sepakat ya? Sepakat. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang masih ingat nih materi kita minggu lalu membahas tentang apa? Oke, betul sekali mengenai organ sistem pencernaan. Yang kemarin terdiri dari apa saja? Dari pertama? Benar. Yang kedua? Yang ketiga? Terus? Oke, itu tadi. Berarti kalian masih sangat mengingat dengan jelas kan? Organ-organ beserta fungsinya. Nah, pada pertemuan kali ini juga kita akan melanjutkan dari pembahasan kita minggu lalu. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai gangguan atau gejala apa yang akan terjadi jika organ dalam pencernaan kita terganggu. Nah, untuk itu ibu punya di sini ilustrasi nih. Kalian pernah tidak sih jajan di pinggir jalan atau setelah istirahat ini kalian beli jajan? Benar, pasti sering dong. Biasanya kalian jajan apa, Sa? Salome. Gorengan. Nah, biasanya setelah kalian jajan-jajan makan seperti itu, apakah kalian pernah merasakan sakit perut atau diare setelah makan? Nah, itu bisa jadi karena jajan yang sembarangan. Kan tidak semua jajanan yang dijual itu sehat kan? Oke. Nah, lanjut, untuk itu materi kita pada hari ini akan membahas mengenai apa di situ? Gangguan manusia. Oke. Oke, jadi benar sekali kita akan membahas mengenai gangguan organ pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran di sini, ibu minta satu orang untuk baca. Marbella. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran berbasis problem basis learning, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai gangguan pada sistem pencernaan manusia, menganalisis penyebab dan dampaknya terhadap fungsi organ pencernaan, serta menerapkan kebiasaan sehat untuk menjaga sistem pencernaan. Oke, terima kasih. Nah, dari tujuan pembelajaran itu ada pun 3 indikator ketercapaian tujuan yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Ibu minta Sania untuk bacakan. Baik, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, mengenali berbagai jenis gangguan atau penyakit yang menyerang organ pencernaan. Yang kedua, menjelaskan penyebab, gejala, dan cara mengatasi gangguan tersebut dengan tepat. Dan yang ketiga itu menerapkan kebiasaan sehat agar sistem pencernaan kita selalu terjaga. Oke, benar sekali. Nah, untuk itu ibu punya gambar di sini. Aduh, ini gambar apa ya? Ada yang tahu kah? Ini gambar apa? Jajanan. Yang pertama gambar apa itu? Kopi. Yang kedua? Salome. Ketiga? Gorengan. Keempat? Popeyes. Berarti jajanan ini tidak asing lagi. Kalian temukan dalam kehidupan kalian kan? Sudah sering pasti kan? Kalau lagi dingin pasti pengennya yang hangat. Kayak Salome. Terus kalau misalnya lagi panas pasti pengennya yang dingin kan? Kayak Popeyes. Nah, menurut kalian ini enak tidak sih? Enak sekali. Kalau selain enak, murah atau mahal? Tapi kira-kira sehat atau tidak? Tidak. Nah, kenapa tuh tidak tuh? Karena banyak minyak. Terus belum tentu kan kita bisa jamin higienis atau tidak kan? Nah, untuk itu ibu juga punya studi kasus yang akan mengarahkan lagi kita untuk pembelajaran
hari ini Ibu minta kalian buat 4 kelompok. Nah ini mungkin bisa 3-3, 1, 2, 3, 4 di belakang. Oke, kalau begitu karena teman-teman kalian banyak yang tidak hadir, berarti mungkin 2. Ada yang 2, ada yang 3. Karena ada 4 studi kasus yang Ibu siapkan. Coba ini kelompok 1, 2, 3. Oh, 3 orang, 2 orang, 4 di belakang. Iya, bertiga. Oke, di sini Ibu punya 4 studi kasus yang akan Ibu berikan. Kalian bisa mengisi identitas kelompok dan kelas. Ini untuk studi kasus kelompok 1. Ibu. Lalu kelompok 2 di belakang. 3 dan oke. Nah, dari studi kasus itu silakan kalian jawablah pertanyaan pertanyaan yang Ibu berikan. Lalu Ibu akan memberikan kalian waktu 3 menit untuk diskusi. Kalau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan silakan, dan oh ya, bisa gunakan handphone. Ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Oke, bagaimana kelompok 1, kelompok 2, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, terus kelompok 2? Sudah? Oke, Ibu minta di sini Ibu rolling kelompoknya jadi kelompok 1, terus habis itu yang presentasi kelompok 3, baru 2, baru 4. Oke, yang pertama kelompok 1 dulu. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman. Saya kelompok itu akan mempresentasikan hasil sekarang. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan studi kasus dari ibu sudah berikan. Di sini studi kasusnya, Andi sering terlambat sarapan karena terburu-buru berangkat di sekolah. Ia suka mengkonsumsi makanan pedas dan minuman berkafein. Akhir-akhir ini Andi sering mengeluh nyeri pada bagian ujung hati dan merasa mual. Pertanyaan yang pertama, gangguan pencernaan apa yang kemungkinan dialami Andi? Jadi gangguan pencernaan yang dialami Andi adalah gastritis atau MA. Pertanyaan kedua, organ pencernaan mana yang mengalami gangguan? Organ yang mengalami gangguan adalah lambung. Pertanyaan ketiga, apa penyebab gangguan tersebut berdasarkan kebiasaan Andi? Penyebabnya adalah pola makan yang tidak teratur, sering terlambat makan, terlalu sering mengkonsumsi makanan pedas dan minuman berkafein yang dapat meningkatkan produksi asam lambung. Yang keempat, bagaimana cara mencegah agar penyakit tersebut tidak terjadi lagi? Cara pencegahannya yaitu makan teratur, mengurangi makanan pedas dan minuman berkafein, mengelola stres, serta menjaga pola hidup sehat. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kepada kelompok 3. Sakit hati. Baik, terima kasih atas waktu dan keberatan kelompok 3. Di sini studi kasus tentang kelompok 3 yaitu Budi jarang makan buah dan sayur. Ia lebih sering mengkonsumsi makanan cepat saji dan minum
dan minum sedikit air putih. Akibatnya Budi kesulitan buang air besar selama beberapa hari. Nah, dari studi kasus tersebut ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu gangguan pencernaan apa yang dialami Budi. Di sini gangguan yang dialami Budi adalah sembelit atau konstipasi. Nah, yang kedua itu apa penyebab utama gangguan tersebut? Nah, di sini gangguan utamanya adalah kurang konsumsi serat dan kurang minum air putih. Nah, yang ketiga itu hubungan pola makan dan gangguan yang dialami Budi, di mana serat membantu memperlancar pergerakan usus. Jika itu kekurangan serat dan cairan, maka fetus menjadi keras dan sulit dikeluarkan. Dan yang keempat itu saran yang diberikan kepada Budi, di mana Budi sebaiknya memperbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga secara teratur, dan mengurangi konsumsi makanan cepat. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Akan kembali kepada Ibu. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita berikan aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 2. Baik, di sini studi kasus kami tentang diare, di mana kasusnya itu Siti mengalami sakit perut dan buang air besar berkali-kali setelah menjajah di jalan. Di mana ada pertanyaan diskusinya itu ada 4. Yang pertama, gangguan pencernaan apa yang dialami Siti? Gangguan pencernaan yang dialami Siti adalah diare. Apa kemungkinan penyebab gangguan tersebut? Kemungkinan penyebabnya adalah makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus atau kurang higienis. 3. Organ sistem pencernaan apa yang terlibat? Organ yang terlibat terutama usus halus dan usus besar. Apa yang harus dilakukan Siti agar tidak mengalami dehidrasi? Yang harus dilakukan agar tidak dehidrasi adalah banyak minum air putih, oralit, istirahat yang cukup, dan jika gejala parah segera memeriksa diri ke dokter. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk mendengar dari kelompok 4. Baik, di sini kami dari kelompok 4, di mana kasus kami itu Rina merasakan nyeri hebat di bagian kanan bawah perutnya, di mana rasa sakit semakin bertambah saat dia bergerak dan disertai dengan demam ringan. Jadi kasus Rina tersebut itu merupakan gangguan pencernaan yang kemungkinan dialami Rina adalah apendisitis atau radang usus buntu, di mana organ yang mengalami gangguan adalah usus buntu. Gejala yang menunjukkan gangguan tersebut yaitu nyeri pada perut kanan bawah, nyeri yang semakin bertambah, demam ringan, mual dan kehilangan nafsu makan. Rina perlu segera cara pencegahannya itu Rina perlu segera mendapatkan pertolongan medis karena usus buntu yang berada dapat pecah dan menyebabkan infeksi serius di rongga perut yang berbahaya bagi kesehatan. Oke, baik, terima kasih kelompok 4. Kita berikan aplaus. Tadi masing-masing dari kelompok kalian telah mempresentasikan berbagai studi kasus yang dialami oleh si tokoh itu, ada Rina, Siti, dan lain-lain kan. Nah, dari situ Ibu mau tanya dulu nih, menurut kalian dari keempat studi kasus itu mana yang paling parah menurut kalian? Ada mah tadi, terus diare, pernah diare? Pernah. Terus lambung, sembelit juga ada. Terus tadi radang usus buntu, mana yang paling parah? Radang usus, betul, radang usus buntu. Kenapa? Karena harus dioperasi, betul sekali. Nah, ini tampilan ilustrasinya. Jadi yang kalian jawab tadi benar. Dimana yang pertama tadi studi kasus kelompok 1 sudah membahas tentang mah dengan gejala yang telah disebutkan tadi. Terus organ yang berperan di sini apa? Lambung. Cara pencegahannya juga sudah. Yang kedua diare. Diare di sini organ yang terganggu apa? Usus halus dan usus besar. Oke, ini juga cara pencegahannya bisa dengan pilih makanan yang lebih bersih dan sehat. Terus yang ketiga tadi studi kasus ketiga tentang sembelit. Itu organ apa tuh kalau sembelit? Usus besar. Dan yang keempat apendisitis tadi itu radang usus buntu. Jadi usus buntu itu ada di ujung ya, ujung dari usus besar. Nah, ini yang perlu yang mungkin dari kalian setelah diskusi
tanggapan atau sanggahan dari pengerjaan studi kasus tadi? Ya, silakan Asti. Menurut teman-teman, kasus mana yang paling terjadi pada pelajar dan mengapa? Oke, mungkin ini Asti kan kelompok berapa tadi ya? Satu. Mungkin dari kelompok 2, 3, 4. Makanya ini dari kelompok 1 bertanya nih. Ini pertanyaan terbuka saja. Oke, kelompok 2 nih, boleh. Gimana? Kasus yang paling sering terjadi pada pelajar adalah ma dan diare. Dan mengapa? Ma sering terjadi karena banyak pelajar yang terlambat makan, melewati sarapan, mengonsumsi makanan pedas, atau memiliki pola makan yang tidak teratur. Sedangkan diare sering terjadi karena kebiasaan membeli jajan yang kurang higienis atau tidak mencuci tangan sebelum makan. Jadi dari kedua gangguan ini umumnya terjadi karena berkaitan langsung dengan kebiasaan sehari-hari yang sering dilakukan oleh pelajar. Nah, itu tadi. Tadi pertanyaan dari Asti, mana yang paling sering terjadi kan pada pelajar? Pada kalian? Kalian sepakat tidak dengan jawaban dari kelompok 2 tentang yang paling banyak terjadi itu ma dan diare? Sepakat atau tidak? Sepakat. Kenapa sih kalian juga sering kan skip makan? Karena mama suka masak di rumah. Jadi harus lebih banyak makan makanan di rumah daripada jajan, oke? Bisa. Harus diterapkan. Nah, lanjut mungkin masih ada sebelum Ibu memberi pemaparan materi. Masih Bu. Oke, silakan. Saya pertanyaan keluarkan kelompok 2, apa persamaan dan perbedaan dari keempat gangguan pencernaan tersebut yang tadi telah dijelaskan oleh keempat kelompok? Oke, mungkin ada yang mau memberi jawabannya? Saya Bu. Oh iya, makanya ini. Bagaimana? Jadi persamaannya sama-sama orang berperan pada sistem pencernaan manusia dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau sakit pada perut, dan juga dapat dipengaruhi oleh pola hidup atau pola makan yang kurang sehat. Dapat dicegah dengan menjaga kebersihan makanan dan menerapkan pola hidup sehat. Nah, itu tadi jawaban dari Marleni. Apakah bisa diterima oleh kelompok 2? Bisa, Ibu. Oke. Nah, sebelum Ibu lanjut nih, Ibu juga mau memberikan soal pretest dulu. Setelah kalian mendapat studi kasus tadi, jadi ada 5 nomor soal di sini dalam bentuk pilihan ganda. Kalian bisa memilih opsi dari A sampai D sebelum Ibu memberi materi lebih lanjut. Oke, ini ya. Boleh di-open. Silakan. Ini. Oke, ternyata masih ada yang lebih karena memang tadi ada yang tidak hadir kan ya? Iya, Bu. Oke, Ibu kasih kalian waktu untuk mengerjakan dalam 2 menit saja. Ayo. Sudah? Oke, boleh dikumpulkan. Siapa yang sudah? Oke, terima kasih. Kak, boleh dikumpulkan yang lain? Ya, boleh. Ayo. Tidak apa-apa, ini adalah soal untuk mengukur kemampuan pemahaman kalian di awal sebelum kalian mendapat materi lebih lanjut. Jadi kalau salah tidak apa-apa, jangan takut. Oke, sudah ya semua? Sudah. Oke, nah kita masuk ke materi kita materi inti kita, yakni kita akan mulai membahas tadi gangguan organ pencernaan manusia atau penyakit yang nantinya itu menyerang organ. Nah, yang pertama di sini adalah penyakit apa di situ? Atau dikenal dengan gastritis. Nah, kalau terjadi atau itu dikenal dengan gastritis itu berarti terjadi di lambung. Itu tadi. Kenapa dia disebut karena itu terjadi di organ lambung kita. Gastritis. Nah, ini terjadi di lambung. Coba Ibu minta satu orang tolong bacakan di Elin penyebabnya, gejala dan cara mengatasinya.
Penyebabnya meningkatnya asam lambung karena pola makan yang tidak teratur atau karena stres. Kemudian gejala perut terasa perih, mual dan kembung. Kemudian cara mengatasi makan secara teratur dan menghindari makanan yang memicu asam lambung seperti yang terlalu asam atau pedas. Oke, siapa yang di sini suka makan makanan asam? Novi. Oke, misalnya rujak. Siapa tidak suka rujak? Suka semua. Nah itu tuh salah satu yang bisa memicu terjadinya lambung, terjadi meningkatnya asam lambung. Itu kalau kita biasa omong lambung, semak gitu. Terus itu tadi cara mengatasinya makan secara teratur. Jadi sebelum kalian boleh saja makan makanan pedis, selome, mie pedis, rujak yang asam. Tapi pastikan sebelum kalian makan makanan itu tadi, kalian harus kasihan dulu sama lambung kalian. Jadi harus isi nasi dulu. Jadi jangan langsung siksa dia, kerja untuk kalian untuk makan, mengolah makanan pedis dan asam itu kan. Nah, jadi harus makan teratur, makan nasi dulu, baru kalau bisa sesekali saja. Jadi jangan sering. Bisa? Bisa Ibu. Kita lanjut yang kedua, sembelit atau konstipasi. Siapa yang pernah sembelit? Siapa? Angel. Oke. Nah, biasanya ini terjadi di mana? Terjadi di Usus juga ya dia usus besar yang menyebabkan sulit buang air besar. Jadi dia tersembelit di usus besar tuh ada terjadi penyempitan begitu, makanya namanya sembelit. Dia tidak bisa keluar dengan lancar. Nah, penyebabnya saya suka nahan BAB lamanya. Itu terlalu lama menahan BAB dan kurang mengonsumsi serat seperti buah, sayur. Nah, air pada feses terus diserap usus besar hingga menjadi keras. Nah, gejalanya pasti itu sulit buang air besar dan perut terasa penuh. Cara mengatasinya harus makan makanan berat, sayur serta minum air putih 4 gelas per hari. Jadi jangan kurang, jangan lebih. Segala sesuatu itu harus pas. Betul. Yang ketiga, apa itu? Diare itu di mana itu? Gangguan di mana feses menjadi sangat cair dan BAB menjadi sangat sering. Kembalikan tadi, kalau ini penyakit sembelit tadi kan, dia kan sulit keluar. Kalau ini keluar terus, dia keluar terus. Ini jadi jangan ini. Nah, penyebabnya itu bisa dari infeksi kuman, dari bakteri atau virus, dari makanan yang tidak bersih. Kalau gorengan tadi bersih atau tidak? Tidak. Nah, terus gejalanya, jadi sering berkali-kali dalam sehari. Nah, cara mengatasinya dengan minum ya sama mama. Kalau di rumah kalian kalau terjadi diare pasti mama kasih apa? Kasih air garam. Iya betul. Biasanya juga air garam dan gula kan? Iya. Larutkan, itu yang biasa disebut cairan oralin. Dan yang terakhir adalah penyakit apa ini? Apendisitis. Itu terjadi di mana? Usus buntu. Iya, di usus buntu. Di ujungnya usus besar itu yang tanpa kecil di ujung usus besar itu yang disebut dengan radang usus buntu. Penyebabnya itu tadi karena penyumbatan di usus buntu akibat feses yang keras. Jadi kalau terlalu keras dia jadi tersumbat di situ. Gejalanya bisa nyeri hebat di perut bagian kanan hingga nanti tuh kalian akan merasakan tubuh kalau mual dan demam. Kalian kalau sudah merasakan gejala seperti ini, segera kasih tahu orang tua, kasih tahu mama supaya segera dibawa ke dokter. Karena untuk apendisitis ini merupakan penyakit yang cara penanganannya cukup membutuhkan penanganan medis seperti operasi. Nah, cara mengatasinya itu tadi harus segera ke dokter. Nah, ini dia menjaga pencernaan agar terhindar dari penyakit. Kita bisa melakukan 4 cara. Ibu minta Asti bacakan yang pertama.
Yang pertama, cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Oke, yang kedua Febitadu. Yang kedua itu pilih dagangan yang bersih dan tertutup rapat. Oke, yang ketiga Sania. Yang ketiga, punya makanan sampai halus agar perjalanan menjadi ringan. Iya betul. Yang keempat Angel. Perbanyak serat dari buah dan sayuran. Oke, perbanyak serat. Ini dia tadi. Nah, sebelum itu tadi pemaparan materi dari Ibu, dan selanjutnya Ibu untuk mengetes pemahaman kalian juga, Ibu akan memberikan kuis interaktif. Kalian mau kuis games gitu tidak? Mau. Oke, kalau mau, Ibu minta untuk gantian saja kan? Orang-orangnya ini ada beberapa nomor dan kalian maju di depan. Asti, Ibu minta Asti untuk main games bersama kita. Kita akan kuis. Oke, kita mulai. Nah, pertanyaan di sini ada cara mainnya. Jadi ada 3 tipe permainan dalam bentuk isian singkat, pilihan ganda, dan benar atau salah. Jadi kalian harus pilih. Oke, selanjutnya ini yang pertanyaan pertama untuk isian singkat. Coba Asti baca. Organ yang berfungsi menyerap sebagian besar zat makanan hasil pencernaan adalah adalah apa? Usus kecil. Usus kecil. Usus halus. Oke, usus halus atau usus besar? Halus. Organ yang berfungsi sebagian besar. Oke, kita lihat jawabannya adalah Jengkai. Usus halus. Oke, yang kedua. Mungkin biar lebih menarik ke Asti yang ini saja. Iya, betul. Yang menekan layar laptop saja sambil baca. gangguan pencernaan yang ditandai dengan buang air besar encer yang terlalu sering disebut Buktikan. Jawabannya adalah Oke, lanjut Asti. radang pada usus buntu disebut Apendisis. Apendisis. Coba tanya. Jawabannya adalah betul. Terima kasih Asti. Ini selanjutnya soal untuk pilihan ganda. Ibu Asti boleh duduk kembali. Terima kasih Asti. Ibu minta ke Keti untuk bisa bermain game selanjutnya. Oke, next ya. Oke, Organ yang berfungsi menghancurkan makanan secara mekanik dan kimiawi adalah jawabannya adalah lambung, betul. Oke, yang kedua. berikut yang dapat menyebabkan sambelit adalah Apa? Yang A? C. Iya. Kita lihat jawabannya. Kurang. Yang mulai paham ya. Lanjut. organ yang mengalami gangguan pada penyakit hepatitis. Hati. Kita lihat apakah hati? Betul. Iya. Cara yang tepat untuk mencegah diare adalah Mencegah diare tadi yang sering. C. Oke. Oke, benar. Dan next nya true or false. Oke, terima kasih Kak Keti. Oh, kita change lagi nih. Siapa yang mau bermain? Saya nih. Siapa? Oh, Novi boleh. Ayo Novi maju untuk benar dan salah. Oke. Soalnya mak atau gastritis merupakan gangguan yang terjadi pada lambung. Benar. Oke, kita coba.
air putih yang cukup dapat membantu mencegah sembelit. Benar? Kita lihat. Lanjut, dan yang terakhir. Diare terjadi karena tubuh kekurangan serat sehingga sulit buang air besar. Benar atau salah? Kita lihat dan oke, terima kasih sudah kalian luar biasa karena telah bisa nih ternyata menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal kuis ini. Nah, untuk itu Ibu minta satu orang untuk bisa membacakan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Saya Ibu. Oke, silakan. Baik, dari kesimpulannya, gangguan pencernaan seperti mah, sembelit, diare, dan appendisitis umumnya disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur, kurangnya asupan serat, serta masuknya kuman melalui makanan yang tidak bersih. Cara terbaik untuk menjaga dan mengatasinya adalah dengan disiplin makan tepat waktu, banyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta selalu menjaga kebersihan tangan dan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Oke. Makasih ya. Oke. Karena materi kita juga sudah selesai dan kebetulan laptop Ibu juga baterainya sudah habis, harusnya sudah habis. Ibu juga di sini kan tadi pertama kita sudah pretest kan? Ya, Dan selanjutnya kita akan post test untuk mengetahui pemahaman kalian setelah mendapatkan materi. Jadi ini yang pertama bisa langsung di ini aja, share ke belakang, ambil satu, terus sisanya bagi ke belakang. Ini juga ini. Bagi ke teman-teman di belakang. Apakah pas atau kurang atau lebih? Oke, sudah. Oke. Dikerjakan 2 menit dari sekarang. Sudah, oke. Terima kasih. Yang lain Sudah, Ibu. oke. Oke, di sini. Oke, sudah semua sudah kumpul? Oke, baik. Nah, tadi juga sudah teman-teman kalian sudah memberikan kesimpulan dan kita sudah berada di penghujung materi kita hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan melakukan refleksi dari seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dari Ibu dulu nih. Nah, Ibu sendiri merasa sangat senang karena kalian terlibat aktif, kalian juga mau berdiskusi kelompok, lalu mau mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Untuk itu, bagaimana kalau kalian sendiri? Apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran kita hari ini? Senang. Oke, terus apa ada yang belum kalian mengerti atau belum pahami dari pembelajaran hari ini? Oke, dari keempat poin ini mengenai gangguan organ pencernaan manusia sudah paham? Sudah. Oke, selanjutnya jadi kalian bagaimana nih cara kalian untuk menjaga organ sistem pencernaan kalian kalau mendapat materi ini? Dengan makanan sehat. Banyak minum air putih. Kebersihan. Makan sayur sama buah. Betul. Banyak minum air putih. Air putih tadi berapa air putih? Harusnya sehari atau setara dengan 1 liter. Oke, sebenarnya gangguan organ pencernaan ini juga ada banyak sekali, tidak hanya 4 ini saja. Tetapi nanti Ibu akan itu sebagai tugas untuk kalian agar tugas di minggu depan kalian bisa untuk mencari membuat poster infografis mengenai penyakit pada organ sistem yang mengganggu organ sistem manusia selain dari 4 ini. Dalam bentuk infografis dan bisa posting di akun media sosial kalian. Bisa? Bisa. Lainnya sampai minggu depan. Bisa ya? Bisa. Oke. Kalau begitu karena sudah melakukan
bersama. Untuk itu Ibu mau meminta satu orang memimpin kita dalam doa sebelum kita pulang. Saya, Bu. Oh ya, oke. Silakan Angel. Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita pulang, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Angel. Silakan duduk kembali. Anak-anak, terima kasih banyak karena kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik, aktif, dan juga ceria. Ibu harap semangat kalian tetap kalian jaga hingga kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang, Ibu. Terima kasih kepada guru model atas pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi refleksi atau shift. Jadi sebagai awal refleksi, saya persilakan kepada guru model untuk menyampaikan pengalaman, kesan, kendala maupun perasaan selama melaksanakan pembelajaran. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya di sini selaku guru model akan melakukan refleksi terhadap penampilan saya selama tadi, yakni saya merasa tadi bahwasannya saya karena siswa sudah kurang fokus tadi, saya lupa memberi ice breaking juga untuk memberikan agar siswa lebih termotivasi. Tapi akhirnya saya sudah mengcover itu dengan memberikan kuis interaktif dengan menyuruh siswa untuk maju langsung untuk mengambil bagian. Walaupun mungkin kurang sama karena tidak merata semuanya, tapi saya harap tetap bisa membangkitkan sedikit semangat siswa. Selain itu mungkin juga tadi saya harusnya memberikan post every test itu lebih di awal lagi sebelum memberikan studi kasus. Itu mungkin alangkah lebih baiknya dibanding setelah memberikan pretest setelah studi kasus. Selanjutnya mungkin dari alokasi waktu juga melebihi dari yang seharusnya, terlewat sedikit karena pertanyaan tadi di kuis cukup banyak, harusnya mungkin hanya 5 soal saja. Terus mungkin saya harus lebih semangat lagi juga untuk membawakan materi ini dan menampilkan beberapa video karena mungkin tadi lebih ke gambar-gambar. Jadi mungkin alangkah baiknya ke depannya itu lebih ada juga variasi dengan video. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada guru model. Selanjutnya saya persilakan kepada observer dulu untuk menyampaikan hasil pengamatan secara belajar. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai observasi guru untuk mengobservasi guru selama proses pembelajaran tadi. Untuk yang pertama, untuk kegiatan pendahuluan, di mana membuka pembelajaran dengan salam apresiasi. Menurut saya itu sudah sangat bagus karena guru sudah mengaitkan materi minggu lalu, terus dengan kondisi dan juga keadaan siswa saat itu yang dialami siswa. Terus yang kedua yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu sudah sesuai dengan inti pembelajaran yang disampaikan atau materi yang disampaikan oleh guru sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah itu yang ketiga itu memotivasi peserta didik untuk belajar. Itu menurut saya itu cukup baik karena dalam pembelajaran itu terlalu menonjol atau muncul, jadi kedepannya mungkin lebih diperhatikan lagi agar anak-anak itu termotivasi untuk belajar. Selanjutnya itu untuk kegiatan inti. Kegiatan inti menyampaikan materi dengan jelas dan juga sistematis, itu sudah sangat baik, sudah sesuai juga dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan di awal tadi. Yang kelima itu menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tujuan, itu sudah cukup baik. Selanjutnya yang keenam itu
menggunakan media atau sumber belajar secara efektif sudah baik, namun lebih kreatif lagi ke depannya untuk media pembelajarannya. Kan ada Smart TV ini, kita menggunakan video animasi yang lebih menarik lagi, atau PPT-nya bisa lebih interaktif untuk bagian materinya. Selanjutnya yang ketiga itu memberikan kesempatan siswa bertanya dan berpendapat. Itu menurut saya dari hasil observasi saya itu sudah sangat baik karena sesuai dengan diskusi kelompok tadi. Selanjutnya itu membimbing diskusi atau kerja kelompok. Nah itu juga sudah sangat baik karena tadi juga guru langsung hadir di kelompok masing-masing untuk membimbing siswa dalam proses pembelajaran untuk mengerjakan diskusi selama kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu yang ke-9 itu memberikan penguatan dan umpan balik. Itu dari guru juga sangat baik karena mengaitkan dan menguatkan jawaban siswa sehingga siswa itu tidak merasa saya salah jawab. Namun dari hal ini yang harus dipertahankan ke depannya karena bisa memberikan penguatan dan umpan balik pada siswa dengan baik. Selanjutnya untuk mengelola kelas dengan baik itu dari hasil observasi sudah baik, namun kedepannya harus ada penguatan tadi. Penguatan tadi kan itu di akhir materi seperti gunakanlah ASDP agar siswa itu lebih semangat lagi. Selanjutnya itu yang ke-11 melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Itu sudah sangat baik karena siswa itu tidak hanya aktif atau melibatkan satu siswa saja, tapi menghargai semua siswa. Nah ini harus dipertahankan ke depan. Nah untuk kegiatan penutup, yaitu membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran. Nah itu menurut saya cukup baik karena seharusnya setelah siswa membaca materi, membaca kesimpulan, itu guru harus menambahkan supaya ada umpan balik atau ada kaitannya. Atau seharusnya siswa itu disuruh guru untuk membuat kesimpulan sendiri, selanjutnya itu disampaikan, baru guru bisa menambahkan. Selanjutnya yang berikut itu melakukan refleksi pembelajaran. Itu sudah sangat baik karena tadi refleksinya secara terbuka antara guru dan juga siswa. Setelah itu menyampaikan tindakan tertentu juga itu juga sudah sangat baik tadi, dan juga mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik itu saja dari Profesor Guru, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya Profesor Guru yang berikut. Dari saya sebagai pelajar aktivitas guru di SMK yang dimana membuka pembelajaran dengan salam kegiatan pergabungan, yaitu membuka pembelajaran dengan salam apresiasi, yaitu sangat baik karena itu kan sebelumnya memulai dengan pelajaran dengan salam dan apresiasi. Guru juga telah menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu dengan menyuruh siswa untuk membaca IKTP dengan TP-nya tadi. Untuk motivasi peserta didik juga itu menurut saya baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan inti. Untuk kegiatan intinya itu menyampaikan materi dengan jelas dan sistematis. Nah, itu menurut saya itu sudah sangat baik karena guru memberitahu materi yang dipelajari hari ini. Nah, ini yaitu menggunakan metode pembelajaran sesuai tujuan. Karena materi kan PBL, pembelajaran menurut PBL itu kan berorientasi pada masalah. Itu menurut saya sudah sangat baik. Itu menggunakan media atau sumber belajar secara efektif kurang karena tidak ada tampilan untuk videonya. Itu memberikan kesempatan siswa bertanya dan berpendapat. Nah, di sini kan guru sudah memberi siswa untuk bertanya dengan berpendapat. Nah, itu membimbing diskusi atau kerja kelompok. Nah, di sini juga guru telah membimbing siswa selama diskusi berlangsung sudah sangat baik. Untuk 9 menit untuk penguatan dan umpan balik. Nah, itu menurut saya itu sangat baik karena guru memberikan penguatan materi dan studi kasus yang terjadi dan ada umpan balik dari siswa. Dan itu melepas dengan baik.
sudah mengelola kelasnya itu sudah sangat baik, dan berikutnya itu melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Itu juga sudah sangat baik karena yang kita lihat tadi itu siswanya sudah aktif dalam menjawab pertanyaan dan membaca materi. Kegiatan bentuknya itu guru juga bisa menentukan pembelajaran. Nah, sebelum bentuk itu sesuai dengan observer sebelumnya, itu seharusnya itu guru memberi siswa untuk menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu, baru guru menambahkan. Jangan hanya menyuruh siswa untuk membaca kesimpulan yang dari PPT yang telah guru buat. Itu melakukan refleksi pembelajaran. Itu sangat baik karena guru memberikan pretest untuk menguatkan konsep, untuk membuatkan dan menanyakan perasaan murid. Itu menanyakan tindak lanjut ada tugas, yaitu guru tadi juga sudah memberikan tugas proyek yaitu poster infografis. Untuk pembelajaran dengan baik itu sudah sangat baik untuk pembelajaran karena baik, terima kasih kepada observer guru. Berikutnya saya silakan observer siswa untuk menyampaikan pemahaman. Baik, saya di sini sebagai observer aktivitas siswa. Jadi di sini yang saya amati yang bagian pertama itu memperhatikan penjelasan guru. Di sini sudah aktif siswa tadi. Yang kedua itu menjawab pertanyaan guru. Di sini juga saya kasih sangat aktif karena siswa itu merespon balik dari guru tadi. Terus yang ketiga itu mengajukan pertanyaan, juga aktif. Yang keempat itu mengemukakan pendapat saat diskusi, itu sangat aktif. Yang berikut itu berpartisipasi dalam kerja kelompok, itu juga aktif siswanya. Yang berikut itu menggunakan media atau bahan ajar dengan baik, itu sangat aktif. Yang berikut itu menyelesaikan tugas yang diberikan, itu juga sangat aktif. Bekerja dengan teman kelompok, itu juga aktif. Menunjukkan antusiasme selama pembelajaran, itu juga aktif. Dan juga menyimpulkan hasil pembelajaran, itu juga sangat aktif. Dan di sini juga ada beberapa siswa yang saya amati tadi ketika pembelajaran dimulai. Ini ada beberapa siswa nomor 6 itu tidak memperhatikan guru ketika guru mengajar dan presentasi di depan. Dia duduk bermain HP dengan kesibukan sendiri. Terus ada siswa juga nomor 8 sibuk bermain HP atau menonton. Yang berikut itu siswa nomor 9 dan 10 sibuk dengan kesibukannya sendiri saat guru sementara menjelaskan materi di depan. Yang berikut itu siswa nomor 4, dia juga tidak berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Dan yang terakhir juga siswa nomor 3 dan 5 tidak memperhatikan presentasi dari teman, melainkan untuk cerita dan bertawa dengan teman di sebelahnya. Terima kasih kepada observer siswa. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada observer SNS. Saya di sini juga sebagai dari hasil pengamatan saya di sini mungkin sudah observer guru dan kedua observer guru ini sudah menjelaskan kekurangan dan apa yang sudah telah dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Nah, di sini saya hanya menambahkan mungkin pengamatan saya tadi pada saat mengaitkan materi itu sudah bagus karena si guru ini, guru model kita itu sudah mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan realita kita. Kemudian pemanfaatan papan tulis juga sudah bagus. Juga guru menguasai materi yang dibawakan. Kemudian pada kuis yang diberikan itu sangat bagus, menurut saya sangat bagus karena di situ itu
kuis itu semua siswa itu berperan aktif dalam menjawab kuis-kuis yang diberikan. Kemudian pada siswa-siswa yang saya hormati, di situ ada siswa yang sebagian siswa itu sudah aktif dalam bertanya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia ditanyakan guru kepada siswanya. Kemudian juga semangat pada akhir pembelajaran itu karena memang kuisnya yang diberikan oleh gurunya. Kemudian ada juga ada siswa yang pada dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran itu tidak berpartisipasi sama sekali karena mungkin ngantuk atau kendala yang lain. Baik, terima kasih kepada Observer CNS. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Guru Kamal untuk menjelaskan. Oke, terima kasih. Yang pertama kita memberikan apresiasi kepada guru model karena walaupun tadi pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran sudah di ujung waktu dengan kondisi siswa yang tadi mungkin ada yang tidak hadir, tapi semua itu berjalan dengan baik. Yang pertama untuk guru model, yang pertama itu kegiatan pembelajaran itu sistematis. Mungkin yang kurang tadi itu pemberian pretest. Jadi pretest itu memang harus diberikan pada awal untuk mengukur kemampuan. Karena siswa itu kita jangan menganggap bahwa dia tidak tahu apa-apa. Nah, justru dengan pretest itu kan kita melihat kira-kira apa sih yang ada dalam kepalanya. Pasti dia akan bisa melakukan sesuatu walaupun mungkin dia masih banyak kekurangan. Kemudian yang kedua, berkali bersama seperti tadi, mungkin penggunaan video yang mungkin lebih, karena ini kan berkaitan dengan gangguan pada organ-organ. Soal penyampaian materi mengaitkan dengan realitas kehidupan siswa dan lain sebagainya itu sudah kesimpulan itu menyatakan gampang. Kita sudah menulis tujuan itu yang bisa sih kalau siswa ini dia bisa menentukan dari tujuan. Dari itu intinya kenapa kalau misalnya di guru mengajar kata tulis itu dibagi dulu, diharapkan bagian kiri itu menulis tujuan, bagian kanan itu menjelaskan. Nanti pada saat siswa yang menentukan dia bisa menentukan dari tujuan yang ada. Salah satu kalau itu jadi tadi kurang tapi itu hal-hal. Kemudian ada kuis, mungkin kuisnya sudah bagus, tapi akan lebih bagusnya kalau menurut saya misalnya tadi jawaban itu sisa terbukkan. Pokoknya masing-masing siapa lebih cepat ya itu anggap sana kalau kita buat dia dan itu apa-apa. Jadi istilahnya berebutan supaya jadi misalnya tadi itu silakan pokoknya yang sangat cepat dia duluan. Itu akan lebih bagus. Kalau lebih kurang ya seperti prosesnya sebagai pembuatan siswa, kemudian penggunaan model yang sesuai dan juga sesuai dengan pembelajaran sekarang. Orang dengan mengusung di planning dan siswa itu kalau senang dan lain sebagainya itu sudah dilakukan. Terima kasih kepada yang bermodel dan untuk semua kita sudah berpartisipasi. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada student untuk menyampaikan ringkasan atau kesimpulan dari hasil refleksi. Baik, berdasarkan hasil diskusi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran telah berlangsung dengan cukup baik dan sesuai dengan skenario yang telah digunakan, di mana guru telah mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran
menggunakan media dengan baik. Dan juga guru-guru sudah membimbing atau mengolah kelas dengan baik, tetapi ada sebagian siswa yang tidak